Pembatasan angkutan barang di jalan tol secara non-stop selama periode libur Natal dan Tahun Baru menuai polemik. Kepada Tempo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Gemilang Tarigan mengatakan keputusan pembatasan angkutan barang berlaku mendadak, katanya pada Senin 22 Desember 2025. Sebelumnya pemerintah menerapkan pembatasan secara window time atau dengan jeda waktu. Namun aturan itu diubah dan pemerintah menetapkan pembatasan secara non-stop mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Kebijakan ini diputuskan setelah pemerintah menerapkan work from anywhere atau WFA. Dengan begitu, kebijakan window time pada pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia Barat hanya berlaku di jalan non-tol. Menurut Gemilang, pembatasan angkutan barang seharusnya berlaku pada H-3 dan H+2 Natal. Menurutnya, pembatasan yang terlalu lama akan mengganggu distribusi logistik dan membuat sopir kehilangan pendapatan. Gemilang juga mengatakan kebijakan ini tak menjamin lalu lintas lancar tanpa kemacetan. Ketimbang membatasi angkutan barang secara non-stop, menurut Gemilang, pemerintah dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia seharusnya menerapkan skema kanalisasi. Kanalisasi berarti memisahkan jalur angkutan barang dan angkutan penumpang sehingga semuanya tetap beroperasi. Penutupan akses angkutan barang ke jalan tol memaksa sopir logistik mencari jalan arteri. Akibatnya, waktu pengiriman barang menjadi molor dan memakan biaya operasional lebih tinggi. Karena itu, Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia atau ASLI Slamet Barokah berharap pemerintah memberi kelonggaran. Slamet mengakui angkutan barang bisa memicu kemacetan di jalan. Namun, ia berpendapat kepadatan lalu lintas ketika periode libur Nataru tidak sebesar ketika periode mudik lebaran yang dirayakan mayoritas penduduk Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa jalan non-tol semestinya bisa menjadi alternatif. Namun, pelonggaran pemblokiran di jalan tol juga dapat diberlakukan sebagai jalan tengah. Konsultan senior Supply Chain Indonesia Sugi Pranoto mengatakan setiap kebijakan harus memberi rasa keadilan. Sugi mengkritik sudut pandang pemangku kebijakan yang menurut dia berbasis pada pergerakan masyarakat yang berlibur. Padahal menurut Sugi, angkutan logistik juga berperan penting dalam pergerakan ekonomi, ujarnya pada Senin 22 Desember 2025. Adapun ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan angkutan logistik selama libur Nataru, antara lain jalan tol Jakarta-Tangerang, Sediatmo, Jakarta Outer Ring Road, jalan tol dalam kota Jakarta, Jagorawi, Jakarta Cikampek, Cipularang, Padalenyi, Palimanan Kanci, Jakarta Cikampek 2 Selatan segmen Sadang Bojongmangu, dan Bogor Ring Road. Kemudian jalan tol Batang Semarang, Krapyak Jatingaleh, Jatingaleh Serondol, Jatingaleh Muktiharjo, Semarang Solo, Solo Ngawi, serta Solo Yogyakarta atau NYIA Kulon Progo segmen Kartasura, Klaten, dan Prambanan. Di Jawa Timur, kebijakan diterapkan di jalan tol Surabaya Gempol, Gempol Pandaan, Pandaan Malang, Gempol Pasuruan, dan Probolinggo Banyuwangi segmen SS Gending Paiton. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pembatasan angkutan barang secara berkala. Penghapusan window time di jalan tol pun dihasilkan dari evaluasi sebelumnya. Yang jelas, ia menghimbau operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang menyesuaikan rencana perjalanan, termasuk memanfaatkan manajemen rantai pasok dan mengoptimalkan jadwal distribusi agar tetap efisien dan tertib. Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero, TBK Rifan Ahmad Purwantono mengatakan akan memperkuat pemantauan lalu lintas real time serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Begitu pula dengan penyediaan posko siaga, tim teknis di lapangan, serta sistem pemantauan dan respon terhadap layanan operasional. Rifan juga menghimbau pelaku usaha angkutan barang menyesuaikan jadwal operasi sesuai dengan ketentuan agar tidak mengganggu arus lalu lintas publik.